Waalaikumsalam. Tidak apa-apa, Pak. Sebenarnya, saya memang butuh teman untuk menceritakan masalah saya yang saya hadapi sekarang, Pak. Terima kasih Bapak sudah mau bersedia membantu. Saya hanya ingin mendapat solusi, Pak, dari masalah saya. Saya juga bingung kenapa saya begini. Soalnya, sekian lama saya mengajar, saya baru kali ini menemukan masalah yang seperti ini. Jadi, saya ingin tahu penyebabnya itu apa gitu, Pak. Saya merasa untuk tahun ini mengajar di kelas satu, saya merasa tidak maksimal, merasa gagal dalam menumbuhkan sikap karakter kepada salah satu anak. Di sopan dan santun, serta menghargai orang lain, Pak. Saya merasa ada dua peserta didik saya yang di kelas satu yang saya rasa itu dia tidak sopan dan tidak menghargai saya dan tidak menghargai teman-temannya dengan sering melontarkan kata makian atau kata yang tidak sopan yang secara langsung dia lontarkan di kelas itu, Pak. Betul, Pak. Padahal saya itu sudah menegur, namun masih saja seperti itu. Setiap saya menjelaskan, terus memberikan pertanyaan, jawabannya itu di luar dugaan saya. Tidak menjawab soal yang saya berikan, malah dia itu eh, melontarkan jawaban makian yang tidak sopan, yang tidak sesuai dengan usianya gitu, Pak. Seperti contohnya, dia itu mengeluarkan kata-kata binatang yang tidak sepantasnya dia keluarkan dari mulut seusianya dan bukan tempatnya seperti itu. Dan yang satu anak lagi, dia itu tidak suka keheningan. Jadi setiap anak mengerjakan dengan tenang, dia itu akan menjerit. Jadi seolah-olah dia itu ingin kegaduhan seperti itu, Pak. Jadi saya kurang mengerti eh, apa yang harus saya lakukan gitu. Saya sudah menegurnya berkali-kali. Terus kadang dengan nada tinggi, saya juga karena merasa jengkel ya Pak Haji. Jadi saya itu kayak membentak gitu. Terus kadang juga saya berikan hukuman untuk maju ke depan mengerjakan soal atau kalau tidak maju ke depan untuk berdiri gitu. Jadi sering saya beri hukuman seperti itu Pak.
Tidak sih, Pak. Mereka masih tetap saja seperti itu. Betul, Pak. Siswa yang lainnya tidak ada masalah, Pak. Cuman kalau anak ini mengeluarkan perkataan yang tidak pantas, mereka menjadi ikutan nantinya. Jadi takutnya saya mengimbas kepada teman sekelasnya gitu. Namun saya saat beri pemahaman yang lembut, yang lemah lembutlah kepada siswa yang lain, mereka dapat mengerti bahwa itu tuh tidak pantas dan tidak boleh ditiru seperti itu. Iya, Pak. Mereka bisa memahami bahwa itu tidak baik dan mereka tidak menirukan perkataan yang tidak sopan dari temannya tadi. Apa saya salah ya Pak memperlakukan dua peserta didik saya ini ya? Eh, Harusnya saya itu tidak menegur dan memberikan tidak menegur dengan perkataan yang keras dan tidak memberikan hukuman. Apa seharusnya saya eh, lebih memahami dan lebih lemah lembut untuk menegurnya supaya mereka itu lebih paham apa yang akan saya ajarkan seperti itu. Karena sejatinya mereka itu masih belum tahu atau belum paham apa yang mereka katakan bahwa itu tidak baik, hanya mungkin terpengaruh lingkungannya di rumah, mungkin jadi hanya mengikuti tanpa ada arahan dari orang tua di rumah, jadi membudaya di dalam diri anak-anak itu. Mungkin itu ya Pak. Saya sepertinya di skor 5 Pak, karena kurang memahami peserta didik saya ini. Saya ingin meningkatkan ke skor 9 Pak. Saya harus memperbaiki cara saya untuk mendidik anak-anak ya yang memiliki masalah tadi, dan saya harus lebih bersabar mungkin dan lemah lembut untuk menegurnya agar mereka itu menjadi lebih paham apa yang saya maksudkan atau apa yang saya ajarkan ke mereka seperti itu. Betul, Pak. Yang pertama, saya akan membicarakan kepada Bapak Kepala Sekolah dan meminta izin untuk memanggil orang tua dari siswa tersebut. Kedua, saya akan memanggil orang tua siswa ini untuk membicarakan dan mencari tahu penyebab anak ini bisa seperti ini. Yang ketiga, saya harus mencari solusi bersama orang tua, yaitu menumbuhkan budaya positif di rumah dan di sekolah untuk memperbaiki cara bicaranya dengan memberikan pengawasan penuh.
Saya akan memulai memberikan perhatian penuh dan memberikan misi kepada dua anak ini, dua siswa saya yang bermasalah ini. Jika sehari ke depan dan hari-hari berikutnya dia tidak mengeluarkan lagi kata-kata yang tidak sopan dan tidak lagi membuat gaduh di dalam kelas, saya akan memberikan reward. Reward berupa bintang nilai atau reward yang lain agar memotivasi anak ini mengubah tadi cara bicaranya gitu, Pak. Sejatinya anak-anak kelas 1 itu kan lebih suka dengan pemberian reward seperti ini, seperti reward yang bintang nilai, nanti bintangnya ada nilainya, mungkin seperti itu, Pak, untuk memotivasi mereka berubah. Iya, Pak, saya akan membuat jadwal pertemuan dengan Bapak Kepala Sekolah dan orang tua si A dan si B ini, anak-anak yang bermasalah untuk membicarakan masalah ini di sekolah. Nah, setelah selesai pelajaran di kelas 1 ini nanti, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu untuk membicarakan mengenai pemanggilan orang tua si A dan si B ini, meminta izin terlebih dahulu. Nah, setelah mendapatkan izin atau persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah, saya akan membuat janji pertemuan dengan orang tua si A dan si B ini di sekolah. Gitu, Pak. Saya butuh bantuan dari seluruh stakeholder sekolah untuk membantu menumbuhkan budaya positif dengan berbicara yang sopan dan saling menghargai dan menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan keimanan dan ketakwaan dengan cara mengajak atau mengadakan pengajian rutin di setiap hari Jumat yang akan dipimpin oleh guru agama dan diikuti seluruh siswa agar siswa itu mendapat pengetahuan mengenai berbicara yang baik menurut pandangan agama serta membudayakan 5S seperti senyum, sapa, salam, sopan dan santun untuk menghargai teman-teman di sekitar dan menghargai guru-guru di sekolahan. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan. Waalaikumsalam.